Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Isnaniah dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam tentang peradaban Islam di Asia Tenggara. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama. Proses masuknya Islam. Proses masuknya Islam ke Asia Tenggara berlangsung secara damai dan berlangsung selama berabad-abad. Penyebaran Islam di kawasan ini terjadi tanpa pergolakan politik atau bukan melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer. Pergolakan politik atau pemaksaan struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat di luar negeri, melainkan Islam masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembauran masyarakat Muslim Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribumi. Masuknya Islam ke Asia Tenggara ini hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang yang berasal dari Arab, India, Bengal, Gujarat, Iran, Yaman, Arabia Selatan, dan Cina. Hal ini mengingat karena pada abad kelima, Kepulauan Melayu, salah satunya di Indonesia ini, telah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina, dan mereka telah menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar pesisir. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pedagang Muslim yang singgah untuk menyebarkan Islam pada warga sekitar pesisir. Menurut U.K. Chandra Sasmita, ada beberapa jalur dalam proses masuknya Islam di Asia Tenggara ini, yaitu yang pertama jalur perdagangan. Jadi sejak abad pertama, kawasan laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, sudah menjadi atau sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional, di mana Selat Malaka ini menghubungkan negeri-negeri di Asia Timur Jauh, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Nah, perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional ini terbentang jauh dari Teluk Persia sampai Cina melalui Selat Malaka. Kegiatan lalu lintas perdagangan ini berlangsung dari abad 7 sampai 16 Masehi. Nah, ini membuat pedagang-pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Persia, India, dan lainnya turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian Barat, Tenggara, dan Timur. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kuatnya pengaruh peradaban Islam di Asia Tenggara. Karena melalui perdagangan inilah, kemudian tercipta interaksi yang kuat antara para pedagang Muslim dan penduduk asli Asia Tenggara, yang kemudian menjadikan pergeseran dalam sistem kehidupan masyarakat Asia Tenggara yang awalnya berkeyakinan dinamisme menjadi monoteisme. Yang kedua, ada jalur perkawinan. Nah, dari segi ekonomi, para pedagang Muslim memiliki kedudukan yang lebih baik daripada penduduk pribumi, sehingga banyak para penduduk pribumi, terutama para putri bangsawan, yang tertarik menjadi istri para saudagar Muslim. Nah, sebelum dinikahi, para perempuan pribumi ini terlebih dahulu diislamkan. Nah, sehingga dari pernikahan antara pedagang Muslim dengan penduduk pribumi inilah yang nantinya akan melahirkan keturunan-keturunan Muslim, dan lingkungan mereka pun semakin luas, dan akhirnya timbullah perkampungan dan daerah-daerah bahkan kerajaan Muslim. Proses masuknya Islam melalui jalur pernikahan ini dinilai jauh lebih menguntungkan jika terjadi antara saudagar Muslim dengan anak raja atau anak bangsawan, karena raja dan para bangsawan pribumi turut mempercepat proses Islamisasi. Yang ketiga, ada jalur tasawuf. Di sini, para sufi akan mengajarkan teosofi yang bercampur dengan jaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Dan dengan tasawuf ini, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru mudah untuk dipahami dan diterima. Yang keempat, ada jalur pendidikan, di mana proses masuknya Islam
di Asia Tenggara ini juga dilakukan melalui pendidikan, baik melalui pesantren maupun pondok yang diadakan oleh para kiai, guru agama, dan ulama. Misalnya, pesantren yang didirikan oleh Raden Ahmad di Sunan Ampel Denta, Surabaya, dan Sunan Giri, di mana melalui pondok atau pesantren ini, para siswa akan mendapatkan pendidikan dan pengetahuan agama. Kemudian setelah mereka menyelesaikan pendidikan, mereka pun akan keluar dari pesantren dan pulang ke kampung atau berdakwah ke tempat tertentu untuk mengajarkan Islam. Yang kelima, ada jalur kesenian, di mana saluran islamisasi melalui kesenian ini yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang, di mana di sini Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya, mengucapkan kalimat syahadat. Dan sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi dalam cerita ini disisipkan ajaran nama-nama pahlawan Islam dan kesenian lain yang juga dijadikan alat islamisasi seperti hikayat, babat, dan sebagainya. Lalu, jalur terakhir adalah melalui politik. Misalnya, di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam itu setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Nah, pengaruh politik raja ini sangat membantu tersebarnya Islam di berbagai daerah. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam itu memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Nah, kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam untuk masuk Islam. Nah, dari uraian di atas, bisa jadi semua jalur itu berlaku, sekalipun dalam kondisi yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Namun yang pasti, para pedagang dan kaum sufi pengembara, pengaruh para murid, dan penyebaran berbagai sekolah sepertinya merupakan faktor penyebaran Islam yang sangat penting. Sehingga perkembangan Islam di Asia Tenggara ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 fase, yaitu yang pertama adalah fase singgahnya para pedagang muslim di pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara. Yang kedua, adanya komunitas-komunitas muslim di berbagai daerah di Nusantara. Dan yang ketiga adalah fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Proses islamisasi di Asia Tenggara ini tidak luput dari peranan kerajaan Islam atau kesultanan, di mana Islam mulai berkembang ketika raja setempat memeluk Islam, kemudian diikuti para pembesar istana, kaum bangsawan, dan kemudian rakyat-rakyatnya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, kesultanan ini akan memainkan peranan penting tidak hanya dalam pemapanan kesultanan sebagai institusi politik muslim, pembentukan dan pengembangan institusi muslim lainnya, seperti pendidikan dan hukum, tetapi juga dalam peningkatan syiar dan dakwah Islam. Dan salah satu kerajaan yang memiliki peran penting dalam penyebaran sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara adalah Kerajaan Samudra Pasai yang berhasil didirikan pada tahun 1292 Masehi. Hingga saat ini, Kerajaan Samudra Pasai dipercaya sebagai kerajaan Islam pertama dan tertua di Indonesia, serta kawasan Asia Tenggara. Sedangkan di daerah Jawa, agama Islam mulai berkembang bersamaan dengan melemahnya kekuasaan Raja Majapahit, di mana penyebaran Islam di Pulau Jawa ini dilakukan oleh para wali yang tergabung dalam anggota Wali 9 yang berdakwah kepada rakyat sesuai dengan bakat dan keahlian yang mereka miliki. Dan wali songo tersebut antara lain Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Islam tidak hanya masuk dan berkembang di Indonesia saja, tetapi juga berkembang di negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Malaysia.
Di negara jiran ini, Islam merupakan agama resmi negara Federasi Malaysia, di mana hampir 50% dari penduduknya adalah Muslim, dan sebagian besar di antaranya adalah orang Melayu yang tinggal di semenanjung Malaysia. Perkembangan Islam di Malaysia ini telah membawa peradaban-peradaban baru bagi negara tersebut yang diakui oleh dunia Islam, di mana sampai saat ini Muslim Malaysia dikenal sebagai Muslim yang taat ibadahnya, kuat pemegang hukum Islam dan juga kehidupan beragamanya yang damai serta mencerminkan keislaman agamanya, baik di perkampungan maupun dalam pemerintahannya. Dan peranan seorang ulama di sana sangat penting, baik dalam segi dakwah dan dalam pengelolaan sekolah-sekolah. Mengenai hasil peradaban Islam di Malaysia ini juga tidak kalah dengan negara-negara Islam yang lainnya, seperti adanya bangunan-bangunan masjid yang megah seperti Masjid Ubaidiyah di Kuala Kancong, terus banyaknya bangunan-bangunan sekolah Islam, dan berlakunya hukum Islam pada pemerintahan Malaysia. Islam tidak hanya tumbuh dan berkembang di Malaysia saja, tetapi Islam juga tumbuh dan berkembang di Muang Thai atau Thailand, di mana Islam di Muang Thai ini merupakan agama minoritas, di mana hanya 4% dari penduduknya yang menganut agama Islam, dan sisanya merupakan masyarakat yang menganut agama Buddha dan Hindu. Orang Melayu Muslim merupakan golongan minoritas terbesar kedua di Muang Thai, sesudah golongan Cina, dan mereka tergolong Muslim Sunni dari mazhab Syafi'i, yang merupakan mazhab paling besar di kalangan umat Islam di Muang Thai. Penyebaran Islam di Muang Thai ini dilakukan melalui perdagangan, di mana di sana Islam tidak berhasil mendesak perubahan pengaruh Buddha secara kultural maupun politik, karena Islam pada saat itu masih sangat sedikit. Meskipun Islam adalah agama minoritas di Muang Thai, namun perkembangan Islam di Muang Thai itu telah banyak membawa peradaban-peradaban. Misalnya, di Bangkok terdapat sekitar 2000 bangunan masjid yang sangat megah dan indah. Yang kedua, golongan tradisional dan golongan ortodoks telah menerbitkan majalah Islam yang bernama Rabitah. Dan yang terakhir, golongan modernis berhasil menerbitkan jurnal Al-Jihad. Selanjutnya, kita pindah ke Filipina, di mana Islam masuk di Filipina sejak tahun 1360 Masehi melalui Malaysia dan Indonesia di bagian selatan, tengah, dan utara Filipina. Jelasnya, Islam masuk di Filipina ini setelah mundurnya Majapahit yang dibawa oleh Mubalighah Brunei dan Johor Malaysia. Berdasarkan berita Sulu, agama Islam masuk di Pulau Sulu dibawa oleh Syarif Al-Makdum, seorang mubalik Arab, di tahun 1380 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Syarif Abu Bakar sebagai mubalik keliling, di mana demi kelangsungan perjuangan umat Islam di masa mendatang, Syarif Abu Bakar mendirikan sebuah kerajaan Islam di bawah pimpinan Muhammad Kebungsuan. Negeri Filipina ini dahulunya berada di bawah perlindungan Inggris sejak tahun 1367 Hijriah atau 1947 Masehi, dan mengumumkan diri sebagai negara republik yang merdeka pada tahun 1965 Masehi. Nah, pada tahun 1521 Masehi, dulunya secara mendadak Spanyol menyerbu kepulauan-kepulauan Filipina, di mana selama masa yang hampir mencapai 4 abad, telah terjadi upaya penjauhan ajaran Islam dari generasi kaum muslim secara berturut-turut lewat jalan perperangan yang menghancurkan kaum muslimin dan memaksa mereka untuk memeluk agama Nasrani. Kemudian setelah itu, Amerika Serikat datang dan menguasai kepulauan Filipina pada tahun 1899 Masehi. Dari sini timbullah perlawanan menentang yang berlangsung hingga tahun 1920 Masehi. Dan hingga sekarang ini, Islam di Filipina hanya tinggal di 13 wilayah di selatan Filipina, yang mana mereka sampai saat ini masih tetap menuntut pemerintah
otonomi dengan segala upayanya. Baik, selanjutnya mengenai Islam di Indonesia. Nah, terdapat berbagai teori tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Di antaranya yang pertama, teori Persia, di mana menurut teori ini, agama Islam masuk ke Nusantara itu berasal dari Persia, dan teori ini didukung oleh kenyataan bahwa di Sumatera Utara atau Aceh itu terdapat perkumpulan orang-orang Persia sejak abad 15. Yang kedua, ada teori India, di mana teori ini secara umum menyatakan bahwa Islam berasal dari India. Teori ini pertama kali diungkapkan oleh Napel yang merupakan profesor pertama tentang studi Melayu di Universitas Leiden, di mana menurutnya penyebaran Islam ke seluruh Nusantara berafiliasi pada mazhab fikih Syafi'i dari Gujarat dan Malabar. Hal ini dikarenakan daerah-daerah tersebut sangat sering ditemukan dalam sejarah awal Nusantara. Namun, meskipun demikian, ia tetap beranggapan bahwa para dai yang awal mulanya menyebarkan Islam adalah orang-orang Arab dari Gujarat dan Malabar, bukan orang-orang India sendiri. Teori lain mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Mesir. Hal ini ia dasarkan pada teori kesamaan mazhab, yaitu mazhab Syafi'iyah. Adapun pendapat lain berdasarkan hasil seminar nasional masuknya Islam ke Nusantara yang diadakan pada tahun 1969 dan tahun 1978 menyimpulkan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara itu pada abad 7 Masehi dan langsung dari tanah Arab. Dan daerah yang pertama kali disinggahi adalah pesisir Sumatera. Di Indonesia, Islam berkembang dengan pesatnya. Bahkan sekarang ini mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Baik, selanjutnya pertumbuhan lembaga sosial politik di Asia Tenggara. Di Indonesia, pengaruh politik Islam yang semakin kuat serta posisi ekonomi Indonesia yang berkembang akibat adanya pelayaran internasional membuat Portugis dan Belanda mulai tergoda untuk menjalin hubungan dengan penguasa perdagangan di wilayah Asia Tenggara. Dan salah satunya adalah Indonesia. Namun, lambat laun mereka pun berkeinginan untuk menguasai wilayah ini. Dan melalui permainan politik dan hegemoni, mereka pun akhirnya berhasil menguasai India Timur dan Malaya pada abad ke-16 sampai ke-19 Masehi. Namun demikian, para penduduk pribumi tidak tinggal diam dengan hal tersebut, di mana para pemimpin nasional yang diilhami cita-cita kemerdekaan politik mulai muncul, terutama dari orang-orang terdidik dalam sistem pendidikan kolonial. Dan mereka pun berinisiatif untuk membentuk organisasi-organisasi sosial. Dan bersamaan dengan lahirnya organisasi sosial tersebut, kebangkitan Islam juga semakin berkembang dan membentuk organisasi sosial keagamaan pula, seperti Sarekat Dagang Islam, Nahdlatul Ulama, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Partai Islam Indonesia. Sedangkan di Semenanjung Malaya, Federasi Malaya yang terdiri dari negara berdaulat Malaya, Penang, dan Malaka berdiri sebagai negara merdeka pada tahun 1957. Dan undang-undang baru memberlakukan sistem politik demokrasi liberal sebagaimana di Inggris. Dan untuk memenuhi kepentingan kaum muslimin Malaysia, maka di Malaysia diwakili dengan sejumlah partai politik, di antaranya Partai UMNO dan Partai Islam. Sedangkan di Filipina, kedaulatan Republik Filipina dipulihkan pada 4 Juli 1946. Ini didasarkan pada Undang-Undang tahun 1935 yang kemudian mengadopsi model sistem pemerintahan demokrasi Amerika. Namun, Burma di pihak lain mencapai kemerdekaannya dari Inggris tahun 1948 dan melaksanakan sistem politik demokrasi liberal hingga Maret 1962. Nah, pada tahun 1974, sebuah konstitusi baru diberlakukan dan Burma diberi nama Republik Sosialis Persatuan Burma.
Sedangkan di Muang Thai atau Thailand tidak pernah dijajah secara langsung. Namun pada tahun 1932 banyak terjadi perkembangan struktural ketika monarki absolut digantikan dengan monarki konstitusional. Dan politik Muang Thai di zaman konstitusional ini ditandai oleh berkali-kali dalam politik yang partisipatif. Hal ini didasarkan karena adanya birokrasi, manipulasi, dan intervensi kelompok militer. Dan ketika kudeta setelah diganti menjadi republik, Islam adalah agama kedua yang cukup penting di Muang Thai. Sehingga di bidang politik, persoalan masyarakat Muslim Melayu yang ingin memisahkan diri sangat merasakan kerajaan. Dan gerakan pemberontakan kaum separatis Melayu Muslim melahirkan sejumlah organisasi seperti Patani United Liberation Organization atau PULO, dan Barisan Nasional Pembebasan Partai BNPP dan Barisan Revolusi Nasional. Nah, dari uraian tadi sudah jelaslah bahwa Islam berkaitan erat dengan negara di Asia Tenggara. Bahkan, Islam dapat dikatakan sebagai kekuatan sosial politik yang patut diperhitungkan di Asia Tenggara, di mana Islam merupakan agama federasi Malaysia, agama resmi Kerajaan Brunei Darussalam, dan agama yang dianut oleh sekitar 90% dari seluruh penduduk Indonesia. Kepercayaan yang dipeluk oleh sekelompok kaum minoritas di Burma, Republik Filipina, Kerajaan Muang Thai dan Kampuchea, dan Republik Singapura. Dengan kenyataan ini, Asia Tenggara merupakan satu-satunya wilayah Islam yang terbentang dari Afrika Barat Daya hingga Asia Selatan yang mempunyai penduduk Muslim terbesar. Dan penyebaran Islam di Asia Tenggara ini tidak terlepas dari peran kaum pedagang Muslim. Di samping itu, pengaruh ajaran Islam sendiri pun telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Asia Tenggara, di mana Islam mentransformasikan budaya masyarakat yang telah diislamkan di kawasan ini secara bertahap. Dan Islam serta etos yang lahir darinya muncul sebagai dasar kebudayaan. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai peradaban Islam di Asia Tenggara. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.